Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rivo Ferdiansyah di Titik Temu. Kali ini kita akan membahas Rakerda DPD GRIP Jawa Barat. Kita langsung saja bersama Ketua DPD Jawa Baratnya, Bang Gabriel Alexander. Bang, ini yang kedua kalinya Bang kita berjumpa di Titik Temu ya nggak Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini lagi momen Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin Bang. Siap, mohon maaf lahir batin. Siap. Sama semua ke pemirsa Titik Temu. Mohon maaf lahir batin. Kami keluarga besar GRIP Jawa Barat mengucapkan minal aidin wal faizin. Besok tanggal 11 April 2025 mau ada Rakerda GRIP Jaya DPD Jawa Barat Bang. Rakerdanya apa sih Bang? Pembahasannya dan lain sebagainya. Jadi Rakerda besok sebenarnya agenda tahunan kami, memang setahun sekali, ya kan. Kami itu di DPD itu mengadakan Rakerda untuk mengevaluasi program kerja di tahun 2024 dan untuk mempersiapkan program kerja di 2025. Evaluasi dan mempersiapkan tahun kedepannya ya. Oke. Jadi memang Rakerda besok itu insya Allah akan dihadiri oleh seluruh 27 pengurus DPC GRIP Jaya Kabupaten Kota Jawa Barat. Terus kemudian di Rakerda besok juga ini kebetulan karena sekaligus masih di momentum Hari Raya Idul Fitri. Jadi sekaligus juga besok adalah momentum halal bihalal DPD Jawa Barat dengan seluruh DPC Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Terus bahasan-bahasannya untuk Rakerda besok ya ada beberapa bahasan yang kemarin sudah disampaikan di Rakernas, sebetulnya harus saya sampaikan hari ini sampai ke tingkat akar rumput di Jawa Barat. Ada beberapa program kerja DPP GRIP Jaya dan sekaligus ada beberapa juga pesan dari Ketua Umum kami, orang tua kami, kebanggaan kami, Haji Hercules Rosario Marsal, yang harus saya sampaikan sampai ke akar rumput di Rakerda besok. Selain program kerjanya, saya besok kebetulan di Rakerda besok saya setelah pleno kita akan bagi menjadi 3 sidang-sidang komisi. Komisi A itu akan membahas terkait nasionalisasi KTA. Jadi KTA di GRIP Jaya ini sudah 1 KTA yang ditandatangani oleh Ketua Umum Haji Hercules Rosario Marsal dan Sekretaris Jenderal Haji Zulfikar. Gitu. Terus kemudian keanggotaan, data anggota se-Jawa Barat terupdate. Nanti ada berapa ya, besok akan kita bahas di Komisi A. Terus kemudian Komisi B itu nanti cenderung membahas potensi-potensi usaha atau peluang bisnis di GRIP Jaya. Jadi nanti di Komisi B akan kita kupas tuntas, kita akan bahas di Rakerda besok. Terus kemudian di Komisi C, nanti yang akan kita bahas adalah program kerja GRIP Jaya di tahun 2025. Sekaligus mengevaluasi program kerja di 2024. Di mana di 2024 kemarin banyak sekali program-program kerja DPD dan DPC GRIP Jaya Jawa Barat yang alhamdulillah dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat di Kabupaten Kota Jawa Barat. Itu sih kurang lebihnya untuk Rakerda besok seperti itu. Rakerda besok itu Rakerda pertama kali Bang? Iya, Raker pertama besok. Semangat apa yang dibawa dalam Rakerda itu Bang? Hari ini jelas semangatnya adalah semangat kebangsaan.
semangat nasionalisme, terus semangat pantang menyerah untuk kita semua anak bangsa untuk ikut serta membangun bangsa dan negara. Sebelumnya ada Rakernas ya Bang ya? Iya. Rakernas itu kapan sih? Rakernas itu pas bulan puasa itu, akhir puasa itu. Oke. Baru disusul. Ya, kalau nggak salah tanggal 26 Maret kemarin. Apakah ini serentak juga Bang di setiap? Iya, karena wajib. Setelah ini karena arahannya adalah dari Ketua Umum. Ya. Kita semua harus punya program kerja yang jelas karena ini kita organisasi yang jelas, ya, bukan gerombolan orang-orang nggak jelas gitu kan. Gripja ini organisasi yang jelas, makanya rule organisasi harus kita jalankan. Jadi ini mungkin Jawa Barat yang pertama, setelah ini akan disusul oleh DPD-DPD lain yang kurang lebih hari ini sudah ada 34 DPD tingkat provinsi se-Indonesia. Oke. Sukses selalu Bang besok buat Rakerda Bang ya. Terima kasih. Ada hal yang juga perlu kami tanyakan Bang. Ini cukup penting dan cukup ramai kemarin. Nah, yang saya mau tanyakan ini, GRIP ini banyak medsos contoh bicara LSM, Ormas, bukan tempat preman Bang. Nah ini memang yang lagi cukup. Justru inilah yang memotivasi kami, ya kan. Kalau orang mungkin ormas lain atau ya organisasi apapun bentuknya, kalau oknumnya mungkin ada ya yang nggak benar, yang hilaf, yang salah itu ada aja. Kami pun di GRIP juga nggak bicara bahwa isi orang GRIP ini semuanya malaikat, semuanya orang benar. Tapi setidaknya kami ini di GRIP ini mencoba berperan aktif daripada diam. Kita berperan aktif, ikut serta membantu membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Karena kebetulan juga hari ini setelah kemarin kita mati-matian memperjuangkan orang tua kita, Ketua Dewan Pembina GRIP Jaya Haji Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, ya hari ini kita sebagai putra-putrinya wajib mensukseskan program beliau. Mendukung program beliau untuk menjadikan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya lanjut lagi Bang. Kemarin itu kan ramai salah satunya bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi membentuk Satgas Anti Premanisme. Makanya kami menanyakan bahwa LSM Ormas, contoh kita bicara di GRIP bukan ke kelompok atau preman. Bagaimana tanggapan Abang ada kebijakan Gubernur Jawa Barat yang membentuk Satgas Anti Premanisme itu? Nah ini yang perlu saya sikapi nih pernyataan Gubernur Jawa Barat itu. Kalau kami tanpa adanya Satgas pun kami selalu mendukung, ya kan, aparat pemerintah, TNI Polri memberantas premanisme, memberantas kejahatan, tindakan kriminal, karena itu wajib hukumnya tanpa harus dibentuk Satgas. Ya kan, kami pun kalau memang gubernur membentuk Satgas premanisme, hari ini tolong bersih-bersih itu jangan keluar dulu, ke dalam dulu. Karena kami di GRIP juga akan membentuk Satgas sama. Kami akan membentuk Satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi, ya. Jadi birokrat ini nggak semuanya benar, ya kan. Bupati gubernur nggak semuanya benar, ya kan. Jadi jangan seakan-akan hari ini, ya kan, oknum preman itu adanya cuma di ormas. Maaf, jadi seakan-akan hari ini masyarakat berantas ormas, bukan, berantas oknumnya, ya kan, oknumnya. Kalau hari ini saya bicara di kantor provinsi, pemerintahan provinsi Jawa Barat, memang nggak ada premannya. Ya kan, cuma mereka lebih elit, premannya berdasi, tapi lebih sadis. Ya kan, yang mereka makan itu uang rakyat. Jadi kalau nantinya, ya kan, gubernur akan membentuk Satgas Premanisme, dia akan mencari preman di tengah-tengah masyarakat yang salah satunya isinya adalah masyarakat itu adalah ormas. Kami juga di GRIP Jaya akan membentuk Satgas memberantas mafia
hukum mafia yang ada di birokrasi di Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi kalau nanti memang ada preman di pemerintahan, kami yang akan maju duluan untuk memberantasnya. Iya. Satgas anti korupsi, Bang. Satgas anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena semuanya ada. Ya kan? Bisa lahir itu kan. Iya, kenapa? Semuanya oknum kok. Iya. Hari ini nggak mungkin dong. Di Polri itu bersih semuanya. Pasti ada oknumnya. Di pemerintahan bersih semuanya. Pasti ada oknumnya. Di TNI bersih semua? Enggak. Pasti ada oknumnya. Iya. Terus, kalau ada oknum polisi, oknum TNI, ya kan, oknum pemerintahan, kalau ada salah satu yang melakukan tindakan kejahatan atau oknum yang menyalahgunakan kewenangan, berarti berantas juga dong. Iya. Pemerintahnya berantas juga dong. Ya kan, polisinya berantas juga dong, TNI-nya kan nggak mungkin. Sekalian kalau mau bersih-bersih sekalian. Kalau mau bersih-bersih ya semuanya. Jadi hari ini kalau saya bilang latah lah. Latah. Ya. Hari ini Gubernur Jawa Barat jujur ya kan, saya mendukung program beliau ya kan, tapi jangan tendensius. Jangan kalau sudah bicara premanisme, bicara kejahatan, kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas? Ya kan? Kami juga sama, kami ormas nih warga negara, punya hak ya kan, untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan, ya kan, untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan. Kami sama, kami masyarakat Indonesia punya hak yang sama. Jadi tolonglah, Gubernur Jawa Barat jangan tendensius. Silakan berantas preman, tapi bukan hanya ada yang di oknum LSM Ormas. Berantas juga tuh yang di internal birokrasi, dari mulai provinsi sampai ke kabupaten kota. Nah, itu baru saya acung jempol. Artinya sama-sama kita setuju, Bang, bahwa memberantas premanisme, setuju kita. Sepakat. Oknumnya, sepakat. Bang, oknum preman kan gitu. Kita sama-sama setuju karena negara kita juga negara hukum kan. Oke. Apalagi, Bang, yang ingin disampaikan? Ya, mungkin itu ya. Mungkin gambaran saya juga terkait statement gubernur ini yang hari ini saya mengapresiasi. Langkah-langkah yang diambil Gubernur Jawa Barat terpilih hari ini untuk menjadikan Jawa Barat menjadi provinsi yang lebih baik. Kami mengapresiasi dan kami mendukung. Cuma satu aja, ya kan, terkait bahasa-bahasa terkait premanisme dan ormas, ini yang harus tolong. Saya minta sekali lagi jangan tendensius gitu. Karena kami juga, jangan mengarah kepada ormas LSM yang gitu, Bang ya. Kami juga di Grip hari ini. Apapun sebetulnya ada di medsos DPC masing-masing kegiatan kami. Hari ini ketua umum kami, kebanggaan kami adalah Panglima Laskar Santri Jawa Barat dan Banten. Berapa ratus ribu santri di Jawa Barat hari ini yang panglimanya adalah ketua umum. Terus kemudian hari ini program-program salah satunya di Grip Jaya programnya adalah mengawal ulama. Di mana ada ulama yang datang ke kabupaten kota, Grip Jaya harus terdepan mengawalnya. Itu sudah dilakukan dan itu perintah dari ketua umum kami. Dan itu sudah dilakukan. Banyak ulama besar yang hari ini yang di Jawa Barat, di mana ada kegiatan kami yang mengawal. Grip hadir ya. Grip selalu hadir dan mengawal. Itu yang pertama. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam, saya yang terbaru mungkin yang lumayan menyedot perhatian nasional, Sukabumi. Di Kabupaten Sukabumi, dari malam kejadian banjir bandang dan tanah longsor, sampai dengan hampir 2 bulan lebih, sampai dengan proses revitalisasi bangunan di sana, bangunan musola, ya kan, tempat belajar mengajar, rumah penduduk, kami hadir. Kami hadir tanpa dibayar, tanpa diperintah. Ya kan? Kami hadir, kami garda terdepan, yang bersama-sama masyarakat lainnya, ya kan, kita membantu korban-korban bencana, itu yang kami lakukan. Terus yang ketiga, yang jelas-jelas kemarin, sama dengan programnya Gubernur hari ini. Kita mengawal masyarakat yang susah mendapatkan ijazah, yang ijazahnya ditahan di dinas-dinas atau sekolah-sekolah di Kabupaten. Kita lihat, bisa cek di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor, di Kabupaten Ciamis, di Kota Banjar, terus kemudian di Kabupaten Sukabumi, silakan. Grip yang datang mengawal orang tua siswa yang ijazahnya ditahan. Ya. Terus kami minta bayar, enggak.
Karena itu bentuk kepedulian kami, yaitu fungsi kami sebagai ormas. Gitu. Ya. Ya, terus kemudian banyak perselisihan yang lahannya, ya kan, diambil, haknya diambil oleh mafia-mafia tanah dan mafia-mafia hukum di Jawa Barat. Kami dampingi tanpa kami meminta uang operasional. Kami dampingi karena memang apa? GRIP itu hadir untuk masyarakat. Jadi karena hari ini masyarakat tidak punya kekuatan, ya, dia terzolimi, tidak bisa mengadu, akhirnya mengadu ke kami. Kami dampingi. Apa itu disebut preman? Ya. Terus apa kami yang menjaga ulama? Oh itu preman. Ya. Terus apa kami yang ada di lokasi bencana? Itu preman. Kan enggak juga gitu loh. Ya, kan? Jadi masih banyak hal-hal positif yang ada di ormas ini. Jadi jangan karena 1-2 oknum, jadi akhirnya terstigma secara menyeluruh bahwa ormas itu preman. Jujur kami tersinggung. Kenapa? Ya kami tidak merasa gitu loh. Kami tidak merasa bahwa ya kan ormas ini adalah kumpulan para preman. Banyak kok intelektual di ormas. Contoh di GRIP Jaya. Hari ini berapa anggota DPRD yang hari ini menjadi pengurus di GRIP Jaya? Berapa bupati wali kota hari ini yang menjadi Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat GRIP Jaya. Ya. Terus kemudian hari ini juga banyak pensiunan TNI, pensiunan Polri, pensiunan pemerintah daerah yang hari ini tergabung di ormas. Ya kan? Beliau-beliau kalau melihat ormas ini kumpulan para preman, masa mau bergabung di tempat kumpulan para preman? Ya kan, karena pastilah ya kan, nggak sementara kami juga tidak memungkiri bahwa ya kan ada oknum-oknum memang yang kadang-kadang suka menyalahi hukum. Tapi silakan itu ditindak. Kenapa? Tidak ada yang kebal hukum. Ya. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum, apalagi di GRIP Jaya. Ketua umum kami menyampaikan, ketua umum aja tidak kebal hukum. Apalagi saya, ketua DPD, para ketua DPC, anggota DPC, anggota PAC, sampai ke ranting. Tidak ada yang kebal hukum. Silakan, yang melanggar hukum diproses hukum. Ya kan, silakan diberantas. Kenapa? Kami juga sepakat untuk apa? Bukan hanya memberantas preman, berantas tuh mafia-mafia hukum. Ya, karena itu yang menjadikan Indonesia hari ini tidak maju. Dan itu adalah program Presiden terpilih ke-8 orang tua kami, Haji Prabowo Subianto. Jadi kami sepakat, kami mendukung program memberantas mafia hukum, mafia tanah, oknum-oknum preman, ya kan, yang ada di ormas, LSM, dan pemerintah daerah. Karena preman yang paling mengerikan adalah preman birokrasi. Ya, ingat, musuh masyarakat, musuh ormas, musuh GRIP hari ini adalah preman. Tapi premannya adalah preman birokrasi. Mantap Ketua. Gini, di media sosial memang condong banget bahwa kelompok seperti preman itu ada di ini. Terus menanggapi hal itu pasti dengan sebuah program, dengan kegiatan. Tahun 2025 khususnya GRIP di Jawa Barat ingin membuktikan apa dengan kegiatan contoh sosial tadi yang dibicarakan, ingin membuat gebrakan apa? Saya jelasin nih. Satu, saya tadi nanti di Rakerda ini, itulah program yang kami lakukan. Ini biar paham, ya kan, GRIP Jaya, bahwa kami bukan kelompok dan perkumpulan para preman. Kalau ada mantan preman, ada ini, ya nggak apa-apa. Yang namanya juga mantan, ya. Tapi kan hari ini sama-sama kita mau baik. Kita mau ikut berperan serta aktif membangun bangsa. Ya. Satu, kita nantinya di Rakerda itu, ya kan, terkait KTA aja. Kita ini organisasi yang punya ADART, yang berbadan hukum. Ya, saya bawa ini contohnya. Ini KTA. Di GRIP itu ada IKTA namanya. Ya. IKTA ini bisa menjadi alat pembayaran yang sah, ya kan, bisa buat e-tol, naik kereta, ya kan. Terus bayar listrik, PLN, integrasi semua ya. Nah, itu. Terus kemudian di sini pun ada barcode. Kami ada barcode. Keanggotaan kami jelas. Ya. Jadi inilah juga salah satu bentuk modernisasi ormas. Ya kan, kalau preman kan nggak perlu gini-ginian, ngapain sih? Masa preman harus ini? Kan enggak. Ini modernisasi ormas. Ya kan? Preman kan harus merahasiakan identitasnya gitu. Ini kan kita begini. Orang nanti
Kalau ada ini jatuh tertinggal di mana, kalau di scan barcode akan ketahuan ini anggota. DPC mana, DPD mana, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana ini ada. Dan ini seluruh anggota mendapatkan nanti seluruh Indonesia. Kita mengawali dari Jawa Barat. Oke. Ya, ini satu. Terus kemudian ini di sini di dalamnya juga ada asuransi nanti. Jadi masa ada preman takut mati kan enggak? Ini kan apa? Kita sama namanya orang lapangan. Ya kan ada kecelakaan, ada apa? Kita cover di sini ada asuransi. Jadi kita betul-betul akan menjadikan ormas ini ormas yang modern, solid dan profesional. Ya. Jadi ini salah satu contohnya. Terus nanti kemudian satu lagi program kerja. Program kerja apa yang kami lakukan? Nanti kita akan bahas di Komisi B di Rakerda besok. Program kerja terkait potensi dan peluang usaha. Jadi bukan malak. Ya, bukan meminta-minta, ya kan? Bukan nyebar proposal di GRIP ormas yang paling pantang menyebar proposal. Jadi silakan kalau ada proposal atas nama GRIP khususnya di Jawa Barat bisa disampaikan, dilaporkan ke saya. Saya akan bekukan ketua DPC, saya akan bekukan ketua PAC-nya. Kalau ada sampai proposal, kenapa? Itu perintah ketua umum. Untuk kegiatan apapun tidak boleh menyebar proposal. Untuk kegiatan apapun, bukan hanya hari raya. Ketua umum kami itu dari awal sudah menyampaikan, nggak boleh ya kalian mengintimidasi masyarakat, nggak boleh kalian menjolimi masyarakat, kalian malak-malak masyarakat, nggak boleh. Jadi bukan hanya kemarin aja. Ketua umum kami itu dari awal. Kalau nyampe ada, silakan laporkan ke saya. Laporkan ke saya. Ya. Jadi kalau memang nantinya ada, ya kan silakan laporkan ke saya akan tindak. Sesuai perintah ketua umum saya akan tindak. Makanya nanti di Raker, saya kan juga saya nggak boleh nyebar proposal ini, tapi kan anak-anak butuh penggalian potensi. Rekan-rekan ini di bawah ini kan punya keluarga, punya anak istri yang dihidupi. Ya kan? Kita ini anak bangsa, punya hak yang sama. Makanya nanti untuk Jawa Barat, di GRIP Jawa Barat, kita ada program, itu namanya kelompok usaha. Jadi contohnya hari ini yang sudah berjalan di kami itu ada 5 kelompok usaha yang sudah kita bangun. 1 kelompok usaha tani. Yang kedua kelompok usaha peternak. Yang ketiga kelompok usaha nelayan. Yang keempat itu kelompok usaha tambang. Yang kelima kelompok usaha pariwisata. Ya kan? Terus kemudian nanti ada kelompok-kelompok usaha lainnya. Jadi itu, jadi kami seandainya nanti masuk kawasan industri, masuk pemerintah daerah, ya kami profesional, menawarkan kerjasama, sama, ya kan dengan perusahaan-perusahaan profesional lainnya. Yang masuk bukan GRIP. Terus kalau karena apa? Pemilik perusahaannya orang GRIP terus haram gitu masuk kawasan, ya kan? Karena ini perusahaannya ini, wah direkturnya anggota ormas terus haram gitu. Ikut berperan aktif di proyek-proyek pemerintahan daerah kan enggak juga. Yang masuk kan bukan ormasnya. Ya kan, tapi badan usahanya. Jadi kita juga profesional. Kan nggak mungkin juga, ya kan? Kelompok usaha kami kelompok usaha tani. Spesialisasi dari keahlian dari anggota kami adalah tukang macul, tukang tandur. Tiba-tiba kami memaksakan ke bupati, Pak Bupati ini ada anggota saya, ya kan minta tolong jadi kabid jalan. Ya kan? Kabid kan nggak mungkin gitu kan sesuai tupoksinya. Ya kan, karena apa? Ya itu kelompok usaha. Nanti ada lagi untuk anak-anak muda yang punya keahlian bengkel, punya ini ya kita sama-sama, kita ada modal kerja, mungkin nanti dari DPP kan juga ada koperasi, dari DPD Jawa Barat ada koperasi, nanti di DPC juga ada koperasi. Ya itulah modal-modal kerja kami. Dari mana? Dana-dana itu dari kami, swadaya kami, para pengurus, ketua, dan pengurus. Ya kan ketua umum kami itu memberikan modal kami di DPP udah nggak kira-kira. Ketua umum kami itu nggak perlu minta-minta ke bawah, nggak minta-minta ke pemerintah pusat. Udah lebih. Ya kan ketua umum kami. Nah kami juga sama di DPD. Ya kan kami hari ini kami kerjasama. Mana ada kami hari ini sebar proposal minta bantuan. Ya kan ke dinas ini nggak ada. Di GRIP Jaya itu nggak ada. Ya. Yang ada kami menawarkan proposal kerjasama wajar. Ya kan bukan hanya ormas saja kok, masyarakat biasa juga silahkan. Berbisnis ya kan? Silahkan. Berbisnis silahkan, kan nggak ada larangan selama tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Itu yang harus diluruskan gitu. Nah, itu nanti akan ada di program kerja kami. Terus kemudian
program kerja selanjutnya yang ini jelas karena hari ini ya kan ada namanya Grip Santri. Oke. Ya. Di Jawa Barat itu ada namanya Grip Santri, terus ada generasi muda Grip Jaya. Generasi muda ini eventnya luar biasa. Ada event-event road race, kemudian ada event sampai ke kontes burung, terus kemudian kontes seni dan budaya, itu digarap oleh generasi muda Grip Jaya. Jadi banyak hal-hal positif yang akan kita lakukan ke depan. Jadi jangan, ya sekali lagi saya bilang jangan tendensius. Ya, jangan memandang Bahwa selalu negatif. kalau ormas ya kan tidak bisa berpikir maju, tidak bisa berperan serta aktif dalam membangun bangsa. Ya kan nggak semuanya. Ya kan, gubernur, bupati memang ada yang 100% benar enggak. Ya. Pastilah ada lemahnya. Karena pasti bukan ada kurangnya. Kan bukan malaikat. Ya. Ya kan makanya hari ini kalau mau menjudge, dilihat dulu, turun dulu, ngobrol dulu sama saya. Ya, sekali lagi di sini saya bilang Pak Deddy Mulyadi tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya kan, saya undang Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama membangun Jawa Barat. Libatkan kami Ormas untuk menjadi garda terdepan, membantu Bapak untuk membangun Jawa Barat. Ya, saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ya, diskusi aktif, ayo kita ngobrol. Ya, jadi jangan masyarakat itu menstigma Ormas seakan-akan kenapa? Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Ya kan, menyesatkan untuk itu menyesatkan yang satu itu, Pak. Ya. Tapi, ayo kita ngobrol. Saya undang Bapak. Ya kan, diskusi. Bapak biasanya kalau ini kan ya saya undang resmi Pak di kantor kami Pak di DPD Grip Jawa Barat. Kita diskusi Pak. Ya kan saya juga pengen belajar dari Bapak, saya pengen tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya juga sampai hari ini belum paham Pak, preman itu yang kayak gimana. Jadi saya undang Bapak untuk datang ke kantor DPD Grip Jawa Barat, kita diskusi Pak di sini. Oke, siap. Siap. Semoga Pak Gubernur Jawa Barat mendengarkan ini, melihat ini, ya nggak Ketua? Ya. Berarti tahun 2025 Grip Jaya DPD Jawa Barat khususnya kerja bisnis, kerja untuk masyarakat. Iya, oke. Kerja pokoknya kehadiran kita bukan untuk ditakuti oleh masyarakat. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat harus bisa berguna untuk masyarakat, betul-betul menjadikan Grip Jaya ini role model ormas yang memang betul-betul cenderung dan berprogram untuk kepentingan masyarakat. Oke. Terakhir Ketua, ini terakhir. Selama ini atau sampai saat ini, apa yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum kepada seluruh anggota Grip Jaya? Ya, yang selalu disampaikan. Ya. Ketua Umum selalu mengarahkan kami itu untuk bergerak, untuk berjuang, itu untuk kepentingan masyarakat. Jadi Grip Jaya ini dibentuk oleh beliau, didirikan oleh beliau, itu untuk membantu masyarakat. Jadi kalau kami hari ini, kami melakukan tindakan anarkisme, kami melakukan tindakan ini salah. Ya, jadi itu oknum, memang ada aja oknum. Tapi Ketua Umum kami selalu bilang, jauhi tindakan-tindakan anarkisme. Jauhi tindakan-tindakan premanisme dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dekati masyarakat, selalu hadir di tengah masyarakat, dan yang paling utama dan pertama adalah jaga ulama. Itu pesan beliau. Untuk semua keluarga besar Grip Jaya di Jawa Barat maupun se-Indonesia. Pesan beliau adalah, sayangi masyarakat, jaga ulama. Itu penting. Dan apa? Satu lagi, yatim dan duafa. Sayangi ulama dan yatim dan duafa. Siap Ketua. Hatur nuhun Ketua. Siap. Udah berdialog panjang ini. Membahas premanisme, Grip ke depan, kerja, Grip, tempat kreativitas anak muda juga Ketua. Anak muda. Oke, terima kasih Ketua. Sukses selalu ya Ketua. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi sudah berbincang-bincang langsung dengan Ketua DPD Grip Jawa Barat. Bagaimana premanisme, bagaimana Grip ke depan, kerja, dan selalu hadir di tengah masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.